Serket, juga dikenal sebagai Serket, Selkis, dan Selket, adalah dewi perlindungan Mesir yang dikaitkan dengan kalajengking. Dia dipuja secara luas di Mesir Hilir sebagai Dewi Ibu yang agung pada periode predinastik pada tahun 6000 hingga 3150 sebelum Masehi dan juga merupakan salah satu dewa tertua di Mesir. Simbolnya adalah kalajengking, dan tongkat was, yang semuanya menyampaikan aspek kebajikannya. Pada periode predinastik, dia adalah pelindung para raja sebagaimana dibuktikan oleh temuan arkeologis yang menghubungkan dia dengan nama Serket dengan Raja Kalajengking, yang dikalahkan pada suatu saat sekitar masa pemerintahan Narmer yang memerintah sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Selama periode itu dia sudah dikaitkan erat dengan perlindungan dan pemujaannya telah berkembang dari wilayah delta di Mesir Hilir hingga kota-kota di Mesir Hulu. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe, like dan share ke teman-teman kalian supaya tahu informasi ini. Yuk kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Pada masa dinasti pertama tahun 3150 hingga 2890 sebelum Masehi dia dikaitkan dengan Dewa Nun yang juga dikenal sebagai Nu. Nun adalah jurang berair tempat Bukit Purba yang menjulang. Atau tempat Atumra berdiri pada awal penciptaan. Tidak jelas peran apa yang dia mainkan, jika ada, dalam penciptaan dunia, namun bukti menunjukkan bahwa dia mungkin adalah istri Atum, putra pertama Nun, atau bahkan istri Nun sendiri. Kemudian, dia digambarkan sebagai salah satu dewa di atas kapal Dewa Matahari Ra, yang mengawasi ular Apopis saat perahu berlayar melintasi langit malam. Dia adalah dewi makhluk berbisa, terutama kalajengking, dan digambarkan sebagai wanita cantik, lengan terentang sebagai tanda perlindungan, dengan kalajengking di kepalanya. Kalajengking sengaja ditampilkan tanpa alat penyengat atau cakar untuk mewakili peran Serket sebagai pelindung terhadap sengatan berbisa. Serket akhirnya diserap ke dalam kultus Horus di mana dia menjadi terkait erat dengan kematian dan jiwa orang yang meninggal. Dia terkenal karena patung emasnya dan toples kanopi pualam dari makam Tutankhamun. Peran awal dalam agama. Tidak ada cerita mitologi yang masih ada tentang asal-usul Serket seperti yang terjadi pada sebagian besar dewa Mesir lainnya. Dia direferensikan hadir pada penciptaan dunia tetapi tidak disebutkan perannya. Dia dipandang sebagai Dewi Ibu pada periode prasejarah Mesir dan sudah dikaitkan dengan kalajengking yang merupakan simbol keibuan di banyak wilayah di timur dekat Wilkinson, 234. Dia digambarkan sedang menyusui raja-raja Mesir dalam teks piramida, yang berasal dari kerajaan lama tahun 2613 hingga 2181 sebelum Masehi, dan salah satu mantra pelindung dari teks tersebut dikenal sebagai PT 1375 berbunyi, Ibuku adalah Isis, perawatku adalah Nephthys, tidak ada yang di belakangku, dan Serket ada di depanku, Wilkinson, 233. Keempat dewi ini nantinya akan direpresentasikan dengan terkenal di makam Tutankhamun di peti kanopi dan sebagai patung emas yang melindungi kuil berlapis emas. Tidak ada bukti kuil Serket di wilayah manapun di Mesir yang menunjukkan kepada beberapa pakar bahwa ia tidak pernah memilikinya atau, kemungkinan besar, ia terserap ke dalam sosok dewa lain seperti Hathor atau Neit, yang juga sama kunonya. Neit adalah dewi pelindung kota Delta Zau, yang kemudian dikenal sebagai Sais. Seperti Hathor, Neit awalnya adalah dewi ganas yang diasosiasikan dengan kehancuran yang kemudian dikaitkan dengan tenun dan kemudian kebijaksanaan, sama seperti Hathor yang awalnya adalah perusak haus darah yang menjadi pelindung yang baik hati. Ada kemungkinan bahwa Serket mengikuti pola yang sama yang pertama kali muncul sebagai dewi ibu dengan rahim yang sedikit bengkak, dan kemudian diasosiasikan dengan kalajengking dan racun karena gigitan kalajengking seringkali berakibat fatal bagi anak-anak Mesir.
Jimat dibawa dengan namanya untuk melindungi orang dari gigitan kalajengking atau untuk membantu mereka bernapas jika digigit. Serket terkadang dimasukkan dalam cerita pada saat ini dalam perannya sebagai pelindung orang yang tidak bersalah. Isis mengalami persalinan yang sulit dan melahirkan Horus di rawa-rawa Delta. Serket memimpin kelahiran dengan menjauhkan kalajengking dan ular berbisa dari ibu dan anak yang baru lahir. Bagian cerita ini kemudian dikutip dalam peran Serket sebagai pelindung perempuan saat melahirkan dan ibu serta anak. Setelah Horus lahir, Isis harus terus bersembunyi di rawa-rawa dari Set dan hanya keluar pada malam hari untuk mencari makan. Saat ini, Serket menjaga bayi tersebut dan mengirimkan kalajengkingnya dengan Isis sebagai pengawalnya. Salah satu cerita paling populer mengenai Isis dikenal sebagai Isis dan 7 kalajengking. Ini menceritakan bagaimana, ketika Horus masih bayi dan Isis menyembunyikannya di tanah rawa, Serket ditemani oleh 7 kalajengking. Setiap kali dia meninggalkan rawa, Isis akan menyembunyikan kemuliaannya sehingga dia tampak seperti wanita tua miskin yang meminta sedekah. Suatu malam, ketika dia dan pengawalnya memasuki kota, seorang wanita bangsawan yang sangat kaya memandang rendah mereka dari jendelanya dan dengan cepat membanting pintu dan menguncinya. Dia memutuskan wanita itu akan membayar penghinaan tersebut dan mengirim pesan kepada Tefen bahwa dia harus menjaga situasi tersebut. Sama seperti mitos Osiris yang mengubah Dewa Set dari dewa pahlawan pelindung menjadi penjahat, hal itu juga mengubah peran Serket. Meskipun ia terus dipandang sebagai pelindung, atribut sebelumnya sebagai ibu dewi diambil alih oleh Isis sementara Serket dikaitkan dengan kematian dan akhirat. Dalam kisah 7 kalajengking, Serket seringkali dihilangkan seluruhnya, dan fokus ceritanya adalah pada pengampunan Isis dan cara yang pantas untuk memperlakukan satu sama lain. Setelah mitos Osiris diutamakan di Mesir, peran Serket dipinggirkan di dunia namun semakin besar di akhirat. Serket dikenal sebagai salah satu dewa penjaga yang mengawasi jiwa-jiwa di akhirat. Secara khusus, seperti yang dicatat Geraldine Pinch, dia adalah salah satu dewa yang menjaga tikungan sungai di jalur berair menuju surga, 189. Dia dipanggil di pemakaman karena kemampuan magisnya karena dianggap dapat membantu orang mati untuk bernapas kembali saat mereka dilahirkan kembali dari tubuh mereka di akhirat. Kehidupan akhirat di Mesir digambarkan dalam berbagai cara berbeda, yang paling populer melibatkan Osiris sebagai hakim orang mati di aula kebenaran. Jika jantung orang yang meninggal lebih berat daripada bulu Maet di timbangan, maka jantung tersebut dijatuhkan ke lantai dan dimakan oleh monster Amut, maka jiwa akan lenyap. Namun dalam versi lain, jiwa orang yang tidak dibenarkan dihukum karena kesalahan mereka oleh 42 hakim yang memimpin aula kebenaran bersama Osiris dan Thoth. Dalam perannya sebagai Dewi Kematian dan Akhirat, dia juga bertanggung jawab untuk menjaga organ dalam raja yang telah meninggal karena diperkirakan dia akan membutuhkannya lagi setelah dia terlahir kembali setelah kematian. Ibadah pendeta. Cara paling signifikan yang digunakan mitos Osiris untuk mengubah Serket adalah dengan mengaitkan manifestasi kekuasaannya yang terdahulu kepada Isis. Namun, dia tetap menjadi dewi yang sangat populer, dan tidak boleh dianggap sebagai dewi yang lebih rendah, sebagaimana banyak penulis mitologi Mesir menyebutnya. Meskipun dia tidak memiliki kuil resmi untuk menghormatinya, para pendeta dan pendetanya sangat dicari dan sangat dihargai karena satu alasan sederhana, mereka adalah dokter. Serket, sebagai dewi penyembuhan dan pelindung terhadap racun dan sengatan berbisa, secara alami adalah pelindung para dokter, bahkan mereka yang tidak terlibat langsung dalam pemujaannya. Dalam perannya sebagai pelindung para dokter dan dewi penyembuhan, dia membantu masyarakat Mesir sejak lahir, menjalani kehidupan, dan bahkan di akhirat. Jika masih diberi kesehatan dan umur panjang, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Raja Kalajengking yang lebih dikenal sebagai Scorpion King. Seorang raja Mesir yang menyerahkan jiwanya pada Dewa Anubis, dewa dalam mitologi Mesir kuno yang memberinya kekuatan jahat. Dikisahkan Memnon mencoba untuk menjadi Raja Kalajengking dengan menggunakan kekuatan jahatnya.
Namun hal itu dihentikan oleh seorang pembunuh bernama Matthäus. Setelah kematian Memnon, Matthäus harus menggantikan takdirnya sebagai The Scorpion King. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa klik subscribe, like dan juga share. Agar channel dapat terus berkembang dan memberikan sajian yang bermanfaat. Dan jika ada yang ingin koreksi atau mengasih tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya.